Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang supply chain atau kalau diterjemahkan yaitu rantai pasok. Rantai pasokan yang seperti apa? Eh, yang jelas adalah rantai pasokan sebuah produk jadi atau eh, bahan mentah dalam sebuah perusahaan. Ya, pengertian supply chain itu sendiri adalah serangkaian jaringan proses produksi hingga penyaluran suatu produk agar dapat diterima konsumen terakhir. Nah, jadi supply chain adalah proses bisa diartikan proses produksi, ya, jaringan proses produksi dalam sebuah perusahaan mulai dari bahan mentah diproses menjadi bahan jadi, kemudian dikemas, didistribusikan dan kemudian dijual ke konsumen-konsumen pengguna produk tersebut. Nah, termasuk di dalamnya adalah proses pengolahan bahan baku, ya, atau tadi bahan mentah tadi, serta pengangkutan produk ke tangan konsumen atau alat transportasi, kemudian eh, apa namanya pengemasan hingga ke tangan konsumen. Nah, istilah supply chain sendiri ada supply chain dan supply chain management. Nah, supply chain adalah istilah yang berbeda dengan supply chain management. Nah, perbedaannya itu terletak pada eksekusi di lapangannya. Supply chain management tidak hanya meliputi proses pengolahan bahan baku, proses produksi, dan proses pendistribusian saja, namun juga cara agar semua tahapan berlangsung secara hemat dan efisien. Nah, kalau supply chain itu adalah proses pembuatan bahan baku, pembuatan sebuah produk ya sampai ke tangan konsumen. Kalau supply chain management lebih dari itu, penentuan mulai suppliernya siapa saja, supplier yang bisa memberikan bahan eh, mentah yang bagus dan harganya yang lebih murah, kemudian penentuan produk apa yang akan dibuat, penentuan kemasan seperti apa yang akan mengemas produk nanti, kemudian penentuan pendistribusiannya akan menggunakan alat transportasi apa, alat transportasi yang pasti penentuannya itu semua eh, proses itu bisa berjalan secara hemat dan efisien. Nah, perbedaan supply chain dan supply chain management lainnya adalah supply chain itu mengatur taktik koordinasi dengan perusahaan mitra. Hal ini karena perusahaan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menjangkau konsumen akhir. Oleh karena itu, supply chain dari berbagai perusahaan harus dikoordinasikan agar produknya dapat diterima oleh konsumen. Nah, tujuan dan fungsi supply chain. Fungsi dari supply chain itu sendiri adalah sebagai alat perencanaan strategis terkait kebijakan bisnis. Dengan mengamati jalannya supply chain, perusahaan dapat menemukan target pasar baru, permasalahan terkait distribusi, dan iklim kompetitif di sekitarnya. Nah, dengan adanya proses supply chain, mulai dari bahan supplier bahan mentah, kemudian proses produksi, kemudian pendistribusian hingga ke tangan konsumen. Nah, fungsinya ini adalah sebagai alat perancangan strategis terkait kebijakan bisnis. Kebijakan seperti apa? Yaitu misalkan tingginya biaya pengangkutan membuat perusahaan merugi. Oleh karena itu, dibuat kebijakan untuk mencari agen logistik baru yang lebih murah dan efisien. Dengan demikian, supply chain adalah alat bantu agar pengusaha dapat menentukan solusi terbaik demi kelancaran bisnis mereka. Nah, di dalam supply chain sudah ditentukan bahwa eh, agen logistik atau pengangkutnya adalah perusahaan A. Nah, ternyata setelah dijalani di supply chain menggunakan agen logistik perusahaan A ini ternyata biaya transportasinya sangat tinggi sehingga perusahaan itu merugi. Nah, dengan demikian perusahaan
mampu untuk menentukan lagi solusi terbaik, mengganti eh, agen logistik baru atau melakukan kerjasama lagi dengan perusahaan A, tetapi dengan biaya transportasi yang lebih murah sehingga eh, perusahaan dapat tidak apa namanya eh, mengeluarkan biaya angkutan yang tinggi sehingga perusahaannya dapat merugi. Nah, adapun tujuan supply chain lain adalah sebagai pendukung jalannya aktivitas bisnis. Apabila salah satu komponen supply chain tidak dilakukan, misalnya tidak ada pengangkutan hasil produksi, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan tidak beroperasi lagi. Ya, jadi misalkan salah satu eh, komponen di supply chain ini tidak dijalankan, yaitu tidak adanya agen logistik atau pengangkut produk ke tangan distributor dan ke tangan konsumen. Ya, perusahaan tersebut bisa dikatakan tidak beroperasi karena produk yang dibuat tidak keluar ke masyarakat atau ke distributor atau langsung ke konsumen akhir. Nah, elemen supply chain itu secara umum ada 4. Yang pertama supplier, yang kedua produksi atau manufaktur, yang ketiga distributor, dan yang keempat retail. Saya akan bahas satu-satu. Yang pertama ada supplier. Ya, secara umum supplier adalah orang yang menyetok bahan-bahan mentah yang diperlukan oleh perusahaan. Nah, supplier atau pemasok adalah entitas atau individu yang menyediakan bahan baku ya atau bahan mentah, komponen atau produk kepada perusahaan. Nah, pemilihan pemasok yang tepat dan kualitas produk yang baik sangat penting untuk kesuksesan rantai pasok. Nah, untuk pemilihan pemasok yang tepat dan kualitas produk yang baik ini itu ditentukan di dalam supply chain management. Nah, untuk supply chain sendiri, kalau di supply chain sendiri berarti kita sudah punya pemasok dan bahan bakunya kita sudah tahu kualitasnya seperti apa. Yang kedua ada produksi, ya proses produksi atau manufacturing. Ya, produksi yaitu tahapan produksi yang melibatkan transformasi bahan baku menjadi produk jadi. Nah, ini termasuk pengendalian kualitas dari sebuah produk, kemudian manajemen inventaris dan perencanaan produksi. Ya, di dalam proses produksi ini yang pertama pasti adalah perencanaan produksi. Produk apa yang akan dibuat, kemudian seperti apa kemasannya nanti. Nah, baru dia ke pengendalian kualitas ya, kualitas produk jadinya akan seperti apa, apakah bagus atau tidak. Kemudian baru ke manajemen inventaris. Nah, manajemen inventaris ini termasuk inventarisir dari alat-alat produksi, dari bahan baku, dari alat-alat produksi dan produk jadinya. Selanjutnya ada distributor. Ya, distributor adalah proses pendistribusian yang melibatkan pengiriman produk dari pabrik ya atau dari pusat produksi ya ke pusat distribusi ya atau dari pabrik atau pusat distribusi ke lokasi-lokasi pengecer atau pelanggan akhir. Nah, ini melibatkan manajemen gudang, pengemasan, dan pengiriman. Nah, di sini ada pengemasan lagi, itu bukan pengemasan produk jadinya, tapi pengemasan supaya dia bisa dikemas dengan banyak ke konsumen. Contoh misalkan kalau di proses produksi itu kemasannya adalah kemasan misalkan sebuah rokok, nah itu kemasan rokoknya. Nah, kalau di proses proses pendistribusian ini pengemasan ini yaitu dikemas apakah dikemas dengan karton atau dikemas dengan karung atau dikemas dengan sebagainya. Nah, di proses distribusi ini melibatkan manajemen gudang dan manajemen pengiriman. Ya, kalau pengiriman sudah pasti perusahaan logistik misalkan akan menggunakan jalur darat atau jalur udara atau jalur laut.
Kemudian kalau manajemen gudang adalah supaya ketika akan melakukan pendistribusian itu produknya ada di gudang. Nah, jangan produknya tidak ada tapi akan melakukan pendistribusian. Selanjutnya yang keempat adalah retailers. Ya, retail adalah pelaku usaha dari retail yang menjual produk langsung dari bisnis ke tangan konsumen. Nah, retail ini bisa dikatakan seperti warung-warung, kemudian minimarket yang menjual produk dari perusahaan ke tangan konsumennya. Nah, secara umum ini adalah gambaran supply chain. Nah, untuk yang di atas mulai dari supplier, manufaktur atau proses produksi, kemudian pendistribusian, kemudian masuk ke retail dan masuk ke pelanggan. Nah, ini adalah proses apa namanya supply chain. Nah, untuk supply chain management ini adalah semuanya, mulai dari marketing, eh, mulai dari apa nama development ya, penentuan produknya akan dibuat seperti apa, suppliernya siapa, kemudian operasional ya, ini adalah proses produksinya yang melibatkan supplier, manufaktur, distributor, kemudian penjualan dan marketing. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke supply chain dan hubungannya dengan fungsi-fungsi bisnis dalam sebuah perusahaan. Nah, supply chain itu pasti berhubungan erat dengan berbagai fungsi bisnis dalam sebuah perusahaan. Karena supply chain mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hampir setiap aspek operasional dan strategis organisasi atau perusahaan. Nah, saya akan kembali lagi ke gambar ini. Nah, supply chain itu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh proses yang ada di proses operasional yang ada di sebuah perusahaan. Nah, contohnya seperti ini. Supply chain yang mempengaruhi proses operasional di perusahaan. Misalkan perusahaan itu membuat produk sebanyak 1.000 produk. Nah, ternyata permintaan dari pelanggan itu tidak banyak, hanya 500 sampai 800 produk. Berarti masih ada produk yang tidak akan bisa dijual. Nah, karena setiap produksi selalu ada produk yang tidak terjual, maka supply chain perusahaan akan mengurangi jumlah produk yang akan dibuat. Nah, itu akan mempengaruhi proses supply chain. Yang tadinya proses supply chain-nya itu membuat 1.000 produk, karena ada produk yang tidak habis setiap produksinya, maka perusahaan mengambil keputusan akan mengurangi produk yang dibuat atau yang diproduksi. Nah, maka proses supply chain-nya, proses produksinya akan terpengaruh oleh keputusan yang diambil oleh perusahaan tersebut. Nah, selain itu, supply chain ini akan mempengaruhi manajemen operasional. Nah, di manajemen operasional ini akan mempengaruhi proses produksi dan manajemen persediaan. Ya, ini yang tadi sedikit seperti saya bahas. Nah, manajemen rantai pasok ini mempengaruhi produksi karena persediaan bahan baku dan komponen harus tersedia tepat waktu untuk memenuhi permintaan produksi. Kemudian manajemen persediaan adalah bagian penting dari rantai pasok, dan manajemen persediaan yang efisien adalah kunci untuk menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian pemasaran. Nah, di pemasaran ini ada tim perencanaan permintaan, ada penentuan harga. Nah,
perencanaan permintaan ini adalah tim pemasaran perlu memberikan informasi tentang perkiraan permintaan kepada manajemen rantai pasok agar persediaan dan produksi dapat dipersiapkan sesuai dengan permintaan pasar. Nah, ini juga berkaitan dengan yang saya jelaskan tadi. Kalau permintaan pasar tinggi, kemudian produksinya itu sedikit, maka akan banyak konsumen yang kecewa. Tapi kalau permintaan pasarnya itu sedikit, tetapi proses produksinya itu banyak, maka perusahaan juga akan merugi. Jadi eh, harus ada perencanaan permintaan dari pelanggan supaya seimbang. Kalau permintaannya tinggi berarti proses produksinya tinggi. Kalau permintaan dari pelanggannya sedikit, maka proses produksinya juga sedikit. Nah, kemudian penentuan harga. Nah, harga sebuah produk ini dapat dipengaruhi oleh biaya dalam rantai pasok, termasuk biaya produksi dan pengiriman. Nah, dalam supply chain itu ada biaya produksi, ada biaya pengiriman. Biaya produksi yang melibatkan dari bahan mentah sampai dengan produk itu jadi, dan kemudian ada biaya pengirimannya. Nah, dari biaya-biaya itu maka akan menentukan nanti harga produknya sehingga pemasarannya akan seimbang. Jangan sampai biaya produksinya itu tinggi, tetapi biaya produknya itu nanti rendah, maka perusahaan akan merugi. Kalau dia biaya produksinya rendah, biaya pengirimannya rendah, kemudian harganya produknya itu tinggi, nah itu tidak masalah bagi perusahaannya. Maka karena itu nanti akan menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, kemudian keuangan. Nah, keuangan ini adalah manajemen biaya. Manajemen biaya mulai dari eh, pengolahan biaya produksi, kemudian transportasi, biaya penyimpanan dan biaya lain-lain. Kemudian manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja adalah persediaan eh, modal yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk apa namanya melakukan kegiatan produksinya, mulai dari gedung, pembelian alat produksi dan lain-lain. Nah, ini mohon maaf ini salah ya slide-nya, nanti akan saya perbaiki. Nah, kemudian ada manajemen sumber daya manusia. Ya, mulai dari pelatihan dan pengembangan SDM dan manajemen kinerja. Nah, selanjutnya ada teknologi informasi, ya, perangkat lunak, supply chain management. Nah, perusahaan menggunakan perangkat lunak manajemen rantai pasok untuk memantau dan mengelola rantai pasok mereka, termasuk pengolahan persediaan, baik itu persediaan bahan jadi atau persediaan bahan baku, kemudian peramalan dan pemantauan kerja. Kemudian ada manajemen strategis, ya, pengambilan keputusan strategis dan inovasi produk. Nah, eh, manajemen pengambilan keputusan strategis itu manajemen rantai pasok memiliki dampak langsung pada keputusan strategis perusahaan, seperti pemilihan pemasok, lokasi pabrik, dan ekspansi global. Contohnya seperti ini misalkan supply chain, ya supply chain adalah kita tahu supply chain adalah proses produksi mulai dari bahan mentah kemudian proses pembuatan bahan jadi sampai ke tangan konsumen. Nah, eh, setelah dilakukan proses itu, ternyata bahan mentahnya ini ternyata kualitasnya jelek, ya kualitasnya jelek. Nah, sehingga supply chain akan mempengaruhi manajemen strategis untuk mengambil sebuah keputusan apakah akan mencari supplier bahan mentah baru yang produknya lebih bagus atau melakukan komunikasi dengan supplier yang sudah ada supaya meningkatkan kualitas produknya. Kemudian penentuan keputusan untuk lokasi pabrik. Ya, harus misalkan kalau proses produksinya itu enggak bisa mengganggu kenyamanan masyarakat ya berarti kita lokasinya harus jauh dari masyarakat. Kemudian ekspansi global atau mungkin seperti penjualannya. Tidak mungkin kalau misalkan apa namanya eh, perusahaan baju koko, baju gamis atau baju muslim
dijual ke daerah yang mayoritasnya adalah orang-orang non-muslim kan, maka penjualannya akan merugi. Jadi kalau misalkan kita produksi eh, baju-baju untuk muslim, maka ya dijualnya ke orang-orang muslim. Kemudian inovasi produk. Nah, rantai pasok dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengembangkan dan memperkenalkan produk baru ke pasar. Nah, eh, misalkan seperti ini, perusahaan eh, apa namanya, pasta gigi, misalkan perusahaan pasta gigi, perusahaan pasta gigi yang pasta gigi itu umumnya adalah untuk membersihkan gigi saja, tetapi karena ada permintaan dari apa namanya konsumen yang ingin pasta giginya itu tidak hanya membersihkan tetapi untuk memutihkan gigi, maka dibuatlah produk baru dengan eh, apa namanya dengan melakukan inovasi produk, membuat pasta gigi yang tidak hanya untuk membersihkan gigi tapi untuk memutihkan gigi. Atau yang lain misalkan mie instan. Ternyata sekarang lebih banyak konsumen yang ingin mencoba atau ingin merasakan makanan-makanan khas Korea. Maka perusahaan mie instan sekarang ada yang membuat mie instan dengan rasa makanan Korea. Nah, itu adalah inovasi produk. Nah, kemudian dengan produk-produk baru yang sudah di apa namanya dibuat, baru dikenalkan ke pasar atau kepada konsumen-konsumen. Selanjutnya hubungan pelanggan. Ya, hubungan pelanggan ini termasuk ketersediaan produk dan pelayanan pelanggan. Nah, untuk ketersediaan produk, rantai pasok yang efisien dapat memastikan bahwa produk tersedia tepat waktu untuk memenuhi permintaan pelanggan. Jadi jangan sampai permintaan pelanggan tinggi, tapi apa namanya produk yang ada di gudang itu sedikit. Ya, produknya sedikit, permintaan pelanggannya tinggi, atau eh, ternyata eh, permintaan pelanggannya sedikit, tapi produk yang ada di gudang itu yang sudah jadi itu tinggi, itu jangan sampai seperti itu. Kita harus balance. Kalau misalkan permintaan pelanggan tinggi ya produknya juga yang tersedia harus banyak. Jangan sampai salah satunya nggak balance. Kemudian pelayanan pelanggan. Nah, manajemen rantai pasok juga dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan pelayanan pelanggan yang lebih baik. Kemudian ada manajemen risiko. Nah, kalau manajemen risiko ini perusahaan perlu mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam rantai pasok, seperti gangguan pasokan atau perubahan harga bahan baku. Ya. Nah, kesimpulannya dari materi kali ini, supply chain merupakan rangkaian proses yang melibatkan pengadaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan barang, pendistribusian, dan penjualan produk atau layanan dari produsen hingga ke konsumen akhir. Supply chain adalah elemen penting dalam operasional bisnis modern yang memerlukan manajemen yang cermat, investasi dalam teknologi yang berkelanjutan, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Ya, sekian itu adalah materi supply chain dari saya. Semoga teman-teman bisa menerima materi hari ini dengan baik. Dan terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.